terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita kembali dalam aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita berdoa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kehidupan kami di hari ini. Kami akan memulai berbagai kegiatan kami di sepanjang hari ini. Dan sebelumnya kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang tolong kami Tuhan untuk bisa mendengarkannya, melakukannya dengan setia dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari kitab Matius 5 ayat 13-14. Beginilah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikian teks sapaan teduh kita hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita berbicara tentang kitab Injil Matius 5 ayat 13-14 tentang garam dan terang dunia, adalah teks yang sudah sangat sering kita dengar bersama-sama. Satu teks yang menekankan bagaimana kita menyadari tentang keberadaan kita yang adalah garam dan terang itu sendiri. Karena firman Tuhan hari ini jelas sekali mengatakan kepada kita bahwa kamu adalah garam dan terang. Tuhan tidak mengatakan berusahalah menjadi garam dan terang, tapi kamu adalah garam itu sendiri dan terang itu sendiri. Nah, hal ini disampaikan oleh Yesus di tengah-tengah di mana orang percaya, orang-orang Yahudi pada waktu itu sedang berada di bawah penjajahan Kaisar Romawi. Keadaan di mana mereka sering sekali menghadapi ketidakadilan, penganiayaan, tekanan, bahkan di samping mereka, di sekeliling mereka terlibat dengan kemerosotan moral. Di tengah-tengah kondisi itulah Tuhan Yesus mengatakan kepada orang percaya, kamu adalah garam dan terang dunia. Artinya satu perintah di mana melalui penyadaran tentang diri kita yang merupakan garam dan terang itu sendiri bisa mengubahkan kondisi di sekitar kita sebagaimana layaknya fungsi dari garam. Ya, seberapa baik pun penampilan makanan itu, kalau garam tidak ada, maka penampilan yang baik atau menarik itu tidaklah berguna. Mengubahkan rasa makanan menjadi enak. Demikian juga terang, mengubahkan kondisi kegelapan dengan mengusir kegelapan dengan terang yang ada dalam diri kita melalui terang itu sendiri. Jadi seberapa pekat pun kegelapan itu, walaupun hanya dengan satu cahaya yang sangat kecil sekali, ternyata terang itu bisa mengalahkan kegelapan.
Jadi Tuhan Yesus tidak mengatakan tunggu nanti kalau engkau besar dengan sesuatu yang besar maka engkau akan mengubahkan kondisi yang terjadi pada waktu itu. Tapi justru melalui analogi bahwa kamu adalah garam dan terang itu sendiri, Yesus mengatakan bahwa kamu sekalipun sangat kecil sekali, tetapi kamu bisa tetap berguna untuk hadir dan mengubahkan kondisi di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal inilah yang kembali kita renungkan bersama, bagaimana kita dalam keberadaan kita yang mungkin kita pikir apalah yang bisa aku lakukan, kalau aku pun sendiri tidak sempurna dan sebagainya. Tapi Tuhan sendiri pun tidak menunggu kita besar terlebih dahulu dan kemudian menjadi sempurna terlebih dahulu dan dia mengutus orang percaya untuk menjadi garam dan terang. Tapi justru ketika kita masih kecil dan mungkin cahaya kita pun masih kecil, tapi justru dalam keadaan yang demikian kita dipanggil untuk hadir mengubahkan sekitar kita. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan, nyatakanlah dirimu menjadi garam dan terang itu sendiri, dan mulailah itu dengan tindakan-tindakan yang kecil. Hari ini mulailah dengan menyapa dan tersenyum kepada orang-orang sekitar kita. Mengucapkan perkataan-perkataan yang positif, mengucapkan perkataan-perkataan yang bisa menguatkan orang lain, menjauhkan diri kita di sepanjang hari ini dengan tindakan atau perbuatan gosip, menjauhkan diri kita dari berbagai tindakan dan perbuatan yang tidak mencerminkan integritas kita dengan sikap hidup yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mulailah dari hal-hal yang kecil, karena justru garam yang kecil dan terang yang kecil sekalipun sangatlah berguna. Nah, oleh sebab itu di penghujung renungan kita hari ini saya mau mengatakan, tanyalah kepada diri kita masing-masing untuk kembali mengevaluasi apakah kita sudah menjalankan fungsi kita menjadi garam dan terang dunia. Tanyakan dalam diri kita, apakah kehadiran kita di sepanjang kehidupan kita senantiasa juga mengubahkan lingkungan kita menjadi lebih baik, keluarga kita lebih baik, perpuluhan jabu-jabu kita lebih baik. Ketika kita berada di satu komunitas, apakah itu akan membuat komunitas itu menjadi lebih baik? Pertanyaan yang kedua, apakah orang lain dapat melihat kasih Kristus melalui kehidupan kita? Sekitar kita dunia ini tidak membutuhkan orang yang pintar berbicara atau juga berargumentasi tentang kasih, tetapi yang dibutuhkan adalah orang yang mau memberi diri, berkorban dan mewujudkan kasih itu sendiri dalam tindakan yang nyata sehingga sekitarnya pun bisa berubah. Dua pertanyaan ini menggiring kita untuk menyadari apakah kita sudah hadir menjadi garam dan terang itu sendiri. Tuhan Yesus yang memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukannya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat segala penyertaan-Mu atas hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa, dan kiranya Engkau yang menguatkan kami serta mengingatkan kami untuk bisa setia melakukannya. Dimanapun seluruh jemaat-jemaat GBKP berada maupun yang mendengarkan hari ini, Engkau yang berkati mereka. Tiap langkah yang mereka jalani kiranya menjadi langkah yang selalu berkenan bagi Tuhan, yang mendekatkan mereka juga untuk mengetahui dan memahami apa yang berkenan bagimu. Terusus buat seluruh jemaat-jemaat GBKP Rungkun Pondok Gede, Tuhan yang berkati keberadaan seluruh anak-anak-Mu, pendeta kami Immanuel Ginting yang melayani bersama dengan keluarga, pendeta emeritus kami yang ada di Pondok Gede, Tuhan juga yang tetap berkati, berikan kesehatan, mampukan mereka untuk melakukan pelayanan mereka dengan baik. Bersama dengan pertua diaken emeritus dan seluruh keluarga, kiranya menjadi teman tim yang hebat yang semakin akan memberikan kekuatan dengan kebersamaan yang mereka perlihatkan. Mereka mampu tetap dengan setia mewartakan kebenaran firman Tuhan melalui setiap pelayanan yang mereka lakukan dengan gaung yang lebih besar lagi. Dan kiranya dengan pelayanan itu semua pun jemaat-Mu semakin bertumbuh. Kami akan kembali dalam berbagai aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Bapa, Engkau yang berkati kami dan mampukan kami untuk bisa menjalani kehidupan kami dengan cara yang benar. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa, kami serahkan seluruh hidup dan permohonan kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.